Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadan Nazmi Rabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji non-parametrik Kruskal-Wallis dan juga Mann-Whitney. Di sini saya sudah memiliki data penjualan dari 4 kota yang akan saya uji, yaitu ada kota Kebumen, kota Solo, kota Semarang, dan juga kota Banyuwangi, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SPSS. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu uji normalitas itu apa. Uji normalitas itu bertujuan untuk kita mengetahui apakah data dari penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, kita bisa melakukan uji statistik parametrik menggunakan t-test dan juga ANOVA. Nah, pada dasar konsepnya, bila berdistribusi normal berarti data berbentuk simetris seperti lonceng, nilai mean, median, dan modus yang relatif sama, sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah. Dan jika data tersebut tidak normal, maka kita akan gunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney dan juga Kruskal-Wallis yang akan saya jelaskan nantinya. Metodenya kita bisa lihat dari nanti hasil Kolmogorov-Smirnov test dan juga Shapiro-Wilk test. Dan signifikansinya bila lebih dari 0,05 berarti data berdistribusi normal, dan bila kurang dari 0,05 berarti data tersebut tidak normal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Di sini, uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk kita mengetahui apakah terdapat perbedaan median atau berdistribusi peringkat antara 3 atau lebih dari kelompok independen. Yang seperti yang saya miliki, itu ada 4 kelompok. Nah, si uji Kruskal-Wallis ini menjadi alternatif non-parametrik dari ANOVA satu arah, one way ANOVA. Dan nilai signifikansinya, jika hasil tersebut lebih dari 0,05, maka bisa dibilang tidak adanya perbedaan. Tetapi jika data tersebut hasil signifikansinya kurang dari 0,05 berarti adanya perbedaan. Dengan contoh asumsi, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, diperoleh nilai H 29938 dengan DF 3 dan nilai signifikansi kurang dari dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Nah, bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada keempat jenis bank syariah. Dengan kata lain, hipotesis 0, H0-nya itu ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini yaitu statistika non-parametrik pasangan dari uji independent sample t-test karena tidak memenuhi syarat distribusi data tidak normal. Dengan signifikansi bila lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan, tetapi jika kurang dari 0,05 ada perbedaan. Contoh asumsinya, nanti akan adanya rata-rata rank pada Bank Umum Syariah Nasional 12 dengan nilai 16,40 dan juga 24,60, sehingga nilai rata-rata pada bank tersebut, Bank Syariah Daerah, lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Syariah Nasional dengan signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05, yang bisa kita simpulkan terdapat perbedaan signifikan antara kedua bank tersebut, dan Bank Umum Syariah Daerah memiliki nilai yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan Bank Umum Syariah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan melakukan pengujian dari keempat data penjualan 4 kota tersebut. Kita masuk ke SPSS.
data view. Di sini saya sudah memiliki data tersebut. Selanjutnya masuk ke variable view. Ganti dulu namanya. Yang pertama itu kota. Yang kedua penjualan. Ganti desimalnya menjadi 0 keduanya, dan pada measure scale keduanya. Balik lagi ke data view. Nah, pada kota tersebut masih berurutan 1, 2, 3, dan juga 4. Di sini saya akan melakukan pengubahan angka-angka tersebut menjadi nama-nama kota yang sudah dipilih. Pada kota tersebut masuk ke value, nanti ada titik 3 ini, pencet, ada value yang pertama 1, labelnya kota Kebumen. Lanjut add, yang kedua kota Solo, yang ketiga kota Semarang, dan yang terakhir kota Banyuwangi. Oke, lanjut kita masuk ke data view kembali. Nah, pada nama-nama kota tersebut sudah berganti nama menjadi kota-kota yang dipilih. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum saya melakukan uji Kruskal-Wallis dan juga Mann-Whitney. Oke, di sini saya akan melakukan uji normalitas. Teman-teman pencet analyze, lalu descriptive statistik, masuk ke explore. Pada penjualan masukkan ke dependent list dan kota pada factor list. Setelah itu teman-teman terlihat di sini ada plots, dipencet, diklik. Karena kita ingin melakukan uji normalitas, maka normality plots with testnya kita checklist. Continue, oke. Tunggu teman-teman sampai data tersebut keluar. Oke, sudah keluar. Nah, kita sudah memiliki hasil dari uji normalitas tersebut. Kita copy dulu, masuk ke Word. Oke. Bisa kita lihat dari data tersebut kota Kebumen terlebih dahulu. Pada hasil Kolmogorov, Smirnov, dan juga Sapir-Wheel, data tersebut lebih dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Lanjut kota Solo, kita lihat 0,07 dan juga 0,37 yang berarti lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang berarti berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kota Semarang. Yaitu hasilnya 0,150 dan juga 0,056 yang berarti lebih besar ya teman-teman dari 0,05 yang berarti berdistribusi secara normal. Terakhir kota Banyuwangi. Bisa dilihat hasilnya 0,200 dan juga 0,997 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal juga.
Oke, karena terdapatnya salah satu kota yang tidak berdistribusi secara normal, yaitu kota Solo, maka kita bisa lanjutkan melakukan uji klasik Kruskal-Wallis, uji Kruskal-Wallis teman-teman. Karena tidak semuanya berdistribusi secara normal. Oke, kita lanjut melakukan pengujian Kruskal-Wallis ke analyze. Setelah itu non-parametric test, legacy dialog pada K independent sample. Pada penjualan kita masukkan ke test variable list dan kota pada grouping variable. Define range karena kita memiliki 4 kelompok yang berarti yang pertama minimumnya 1 dan juga maksimumnya 4. Continue. Oke. Tunggu sampai oke, sudah keluar datanya. Dan juga statistiknya. Oke. Oke, teman-teman. Sini bisa kita jadikan sebagai contoh dari penjelasan tadi berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis yang saya dapatkan pada nilai H tersebut 43,333 pada DF-nya 3 dan nilai signifikansinya 0,01 karena nilai hapus dulu teman-teman pada keempat jenis data penjualan. Nah, bisa kita lihat berdasarkan uji Kruskal-Wallis tersebut diperoleh nilai H 43,333, DF-nya 3 dan nilai signifikansinya 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dari keempat jenis data penjualan tersebut. Dengan kata lain, hipotesis 0, H0-nya itu ditolak teman-teman. Dan kita bisa lihat dari hasil ranknya, kota Kebumen 50,85, kota Solo 47,40, kota Semarang 52,65, dan juga kota Banyuwangi 11,10. Nah, di sini kota Kebumen memiliki rata-rata tertinggi pada penjualan yaitu 50,85 dan kota Banyuwangi memiliki rata-rata terendah yaitu 11,10 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Setelah itu kita bisa melakukan pengujian Mann-Whitney. Kita balik lagi ke SPSS. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan uji Mann-Whitney, yaitu yang pertama ke analyze, non-parametric test,
legacy dialog, lanjut ke to independent sample. Penjualannya masuk ke test variable is, dan kotanya grouping variable. Pada grouping variable ini, bila pengujian bandwidth ini harus dilakukan secara satu persatu. Misalkan kota Kebumen dibandingkan dengan kota Solo dengan asumsi kota 1 dan kota 2 ya teman-teman. Berarti kota 1 dan kota 2, kota 1 dan kota 3, kota 1 dan kota 4, kota 2 dan kota 3, kota 2 dan kota 4, dan yang terakhir kota 3 dan juga kota 4. Nah, di situ kita berarti melakukan 6 pengujian. Event group yang pertama kota 1 dan kota 2 terlebih dahulu. Oke. Saya akan melakukan pengujian terlebih dahulu semuanya. Groupingnya kota 1 dan kota 3. Kota 1 dan kota 4. Kota 2 dan juga kota 3. Kota 2 dan kota 4. Dan yang terakhir kota 3 dan kota 4. Oke. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memindahkan terlebih dahulu hasil dari pengujian tersebut. Oke. Oke, setelah itu saya akan mengambil contoh asumsi dari yang saya jelaskan tadi. Dan yang pertama dulu itu kota Kebumen dan juga kota Solo dengan hasil 21,88 dan juga 19,13. Nah, yang berarti nilai rata-rata pada kota Kebumen itu lebih tinggi dibandingkan kota Solo dengan nilai signifikansi 0,455.
Nah, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara kota Kebumen dan kota Solo. Dengan interpretasi hasilnya, kota Kebumen dan kota Solo tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Oke, yang kedua, kita melakukan uji untuk kota Kebumen dan kota Semarang. Kota Kebumen dan kota Semarang. Dengan hasil menterengnya 19,77 dan 21,23, yang berarti nilai rata-rata kota Semarang lebih tinggi dibandingkan kota Kebumen dengan nilai signifikansi 0,694, yang berarti lebih dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara kota Kebumen dan kota Semarang. Dengan interpretasi kota Kebumen dan kota Semarang tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya, kita melakukan uji untuk kota Kebumen dan kota Banyuwangi. Dengan menterengnya 30,20 dan 10,80, sehingga nilai rata-rata kota Kebumen lebih tinggi dibandingkan kota Banyuwangi dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kota Kebumen dan kota Banyuwangi. Interpretasi kota Kebumen dan kota Banyuwangi. Ini terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya, pada kota Solo dan kota Semarang, hasil menterengnya 18,90, kota Semarang 22,10. Nilai rata-rata kota Semarang itu lebih tinggi dibandingkan kota Solo dengan nilai signifikan 0,385, yang berarti lebih dari 0,05, sehingga tidak
terdapat perbedaan signifikan antara kota Solo dan kota Semarang. Kota Solo dengan interpretasi kota Solo dan kota Semarang. Semarang ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya ada kota Solo dan Banyuwangi. Pada membrengnya kota Solo 30,83 dan kota Banyuwangi 10,63. Sehingga nilai rata-rata pada kota Solo lebih tinggi dibandingkan kota Banyuwangi dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kota Solo dan kota Banyuwangi. Dan interpretasinya kota Solo dan kota Banyuwangi ini terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya kita uji kota Semarang dan juga kota Banyuwangi. Semarang dan Banyuwangi dengan hasil 30,33 dan 10,68. Nah, pada nilai rata-rata tersebut kota Semarang lebih tinggi dibandingkan kota Banyuwangi dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil ya teman-teman dibanding 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kota Semarang dan kota Banyuwangi dengan interpretasi kota Banyuwangi dan kota Semarang ini terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut, teman-teman. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang uji non-parametrik Kruskal-Wallis dan juga Mann-Whitney-U. Maaf bila terjadi kekeliruan ataupun kesalahan yang dalam cara saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.